Nah, kalau misalkan sudah sampai mati rasa, itu sebenarnya yang paling bahaya, Mbak. Dulu kesemutannya tuh masih cuman kadang-kadang, tapi lama-lama tuh jadi hampir tiap hari. Itu kenapa ya, Mbak? Nah, kerusakan pada saraf tepi itu sifatnya itu bertahap. Nah, itu terjadi dikarenakan pada saat tidak mengontrol kadar gula darah dengan baik. Nah, Halo Sobat Sehat, senang ya kita bisa ketemu lagi. Nah, di bincang-bincang sebelumnya kita sudah membahas tentang yang paling mendasar dari kebas dan kesemutan. Kenapa bisa muncul dan apa hubungannya dengan diabetes. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa keluhan ini bisa sering muncul dan apa sih tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh Bapak dan Ibu dan gimana tips praktis untuk meredakannya di rumah. Masih membersamai kita hari ini Mbak Eka Fitriani. Selamat datang kembali Mbak. halo semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, baik ya. Oke, langsung aja nih. Nah, yang sering dikeluhkan oleh Sobat Sehat ya di rumah, dulu kesemutannya tuh masih cuman kadang-kadang, tapi lama-lama tuh jadi hampir tiap hari. Itu kenapa ya, Mbak? Jadi pada penderita diabetes, kenapa sih kebas kesemutan itu bisa muncul? Itu dikarenakan adanya kerusakan pada saraf tepi. Nah, kerusakan pada saraf tepi itu sifatnya itu bertahap. Nah, itu terjadi dikarenakan pada saat tidak mengontrol kadar gula darah dengan baik. Nah, kalau tidak mengontrol kadar gula darah dengan baik, maka gejala yang dirasakan juga akan semakin sering gitu, Mbak. Karena kerusakan saraf ini tadi itu kan dia pelan-pelan nih, nggak yang langsung berat gitu. Makanya gejalanya biasanya dimulai dari kesemutan biasa nih, terus bisa berubah menjadi sering kebas, terus bisa berubah menjadi mati rasa. Nah, kalau misalkan sudah sampai mati rasa, itu sebenarnya yang paling bahaya, Mbak. Karena bisa nggak kerasain lagi nih, luka itu jadi nggak kerasa lagi dan bisa menyebabkan infeksi. Nah, biasanya kondisi ini yang menyebabkan kenapa sih penderita diabetes itu mudah sekali terkena luka kronis, terutama di bagian kaki, kayak gitu. Berarti semakin tidak terkontrol gula darahnya itu semakin cepat ya gejalanya itu berkembang? Betul banget. Nah, ini yang biasanya orang-orang tuh paling nggak disadarin karena nggak kerasa kan kayak gitu. Nah, karena sering tidak disadari ya Mbak. Nah, Bapak Ibu di rumah tuh harus tahu apa sih tanda-tanda kebas dan kesemutan yang sudah masuk tahap waspada nih? Sebenarnya Mbak ada 3 sih yang paling utama yang harus diwaspadai. Yang pertama, itu biasanya munculnya tuh tanpa sebab. Bisa kalau nggak lagi duduk, nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul aja gitu. Terus yang kedua, itu munculnya durasinya semakin panjang. Yang biasanya cuma 1 menit, terus sekarang bisa 5-10 menit kayak gitu sekali muncul. Terus yang ketiga, bisa disertai dengan rasa panas dan juga seperti tertusuk-tusuk kayak gitu. Jadi kalau ketiga tanda tadi sudah muncul, itu yang perlu harus diwaspadai gitu. Nah, karena menurut Perkeni sendiri, gejala tadi yang dirasakan tadi itu, yang muncul tadi itu sudah merupakan gejala awal daripada neuropati diabetik dan harus segera dilakukan pengecekan lebih lanjut ataupun ya pengobatan lebih lanjut gitu agar tidak dapat menjadi kerusakan yang permanen kayak gitu. Oke. Nah, selain karena diabetes nih Mbak, ada nggak sih penyakit lain yang menyebabkan kebas dan kesemutan gitu? Takutnya kan Bapak Ibu di rumah ternyata nggak punya diabetes, tapi masih sering aja nih merasain kebas dan kesemutan. Itu ada nggak sih? Oke, kondisi lain yang bisa menjadi penyebab kenapa orang itu bisa merasakan kebas kesemutan gitu ya. Selain daripada diabetes gitu kan. Yang pertama itu bisa dikarenakan seorang itu bisa mengidap penyakit kronis lainnya. Contohnya seperti penyakit degeneratif, kolesterol dan juga asam urat. Terus yang kedua, kekurangan vitamin B12. Terus bisa disebabkan karena adanya saraf yang kejepit di bagian tulang belakang ataupun di pergelangan tangan. Juga bisa dikarenakan ada efek dari penggunaan obat-obatan tertentu. Tapi bedanya pada penderita diabetes itu biasanya polanya tuh munculnya simetris, Mbak. Nah, pola simetris sendiri yang dimaksudkan di sini itu adalah munculnya itu secara bersamaan. Dan misalkan pada kedua tangan sekaligus, pada kedua kaki sekaligus gitu. Dan pola ini biasanya disebut dengan pola kaos kaki ataupun pola kaos tangan. Karena gini, munculnya itu biasanya dari ujung jari tangan terus bisa naik ke telapak tangan lalu bisa sampai ke lengan tangan kayak gitu. Dan kalaupun di kaki itu biasanya dari ujung jari kaki lalu ke telapak kaki bisa sampai ke betis. Nah, bedanya di situ, Mbak, untuk diabetes sendiri. Nah, yang paling banyak ditanyain Sobat Sehat di rumah nih, Mbak, apa sih yang bisa dilakukan di rumah untuk bantu meredakan kebas dan kesemutan? Ada nggak sih? Oke, sebenarnya ada beberapa tips praktisnya nih ya yang bisa dilakukan Bapak sama Ibu di rumah. Itu yang pertama, itu bisa melakukan gerakan ringan selama 1-2 jam untuk memperlancar aliran darah. Dan yang kedua, itu bisa dilakukan pijatan lembut aja di area yang kebas dan kesemutan. Yang ketiga, bisa dilakukan kompres hangat, tapi kompres hangat di sini yang dimaksudkan kompres yang hangatnya suam-suam kuku aja atau sesuai dengan suhu tubuh kita gitu. Dan juga pijatan sama kompres tadi itu nggak boleh dilakukan kalau ada luka ataupun infeksinya gitu. Terus yang keempat yang paling efektif nih biasanya yang paling bisa untuk membantu ataupun meredakan kebas kesemutan itu bisa menggunakan obat ataupun terapi herbal dari minyak herbal sendiri kayak gitu.
Oh, jadi minyak herbal itu bisa bantu ya? Iya bisa banget Mbak, minyak herbal bisa membantu mengurangi kebas kesemutan asalkan memiliki kandungan yang dapat memberikan efek menghangatkan, terus bisa memiliki efek memperlancar aliran darah dan juga relaksasi saraf. Contoh kandungan itu juga terdapat di beberapa bahan Mbak, contohnya seperti minyak gandapura, minyak cengkeh, terus bisa juga di mentol. Ya itu karena beberapa penelitian dari kandungan itu dapat memperlancar aliran darah dan juga dapat meringankan nyeri neuropati diabetik sendiri. Nah, kandungan itu tadi juga akan terdapat pada produk baru yang akan kita launching Mbak gitu. Nah, ada produk kita nanti ada launching itu minyak herbal, itu namanya Neurofresh, itu ada kandungan dari bahan-bahan yang saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama ada minyak cengkeh sendiri. Minyak cengkeh sendiri itu memiliki manfaat untuk mengurangi nyeri ringan dan juga dapat mengurangi ketegangan otot. Yang kedua ada minyak gandapura yang memiliki efek menghangatkan dan juga mengurangi ketegangan otot. Yang ketiga ada kandungan vanili butyl ether yang memiliki efek menghangatkan dan juga dapat memperlancar aliran darah. Jadi penggunaannya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memberi kenyamanan sehari-hari di mana dapat digunakan pada kondisi tadi yang kebas dan kesemutan. Nah, bisa dicatat tuh Bapak dan Ibu di rumah ya. Oke nih Mbak Eka, di video sebelumnya kita sudah dapat nih 3 pertanyaan yang akan kita jawab langsung hari ini ya Bapak Ibu. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama dari akun Sektiawan Bintang yang nanya nih, kalau kesemutannya sering munculnya malam atau pas mau tidur itu bahaya nggak sih? Dan kenapa munculnya selalu malam? Oke Mbak, kondisi itu sebenarnya cukup umum sih Mbak kalau pada kondisi neuropati diabetik, di mana pada malam hari tubuh kan lebih rileks, terus minim distraksi juga. Jadi saraf yang sensitif tadi lebih terasa lagi keluhannya dibandingkan pada siang hari kayak gitu. Nah sebenarnya kondisi itu masih umum Mbak, asalkan tidak disertai dengan kelemahan mendadak dan juga tubuh yang tidak dapat digerakkan. Itu masih umum dan bukan kondisi gawat darurat. Cuman masih tetap penting untuk mengontrol kadar gula darah dan juga memperbaiki pola hidup yang lebih sehat agar gejala yang dirasakan tidak semakin berat. Oke, pertanyaan kedua langsung ya Mbak. Dari Rizky Cahya, kalau kaki sudah mati rasa nih, apa masih bisa dibenerin Mbak? Bisa Mbak, tapi tergantung seberapa besar sih tingkat kerusakannya gitu. Karena menurut Perkeni sendiri, sebagian besar kerusakan saraf itu masih bisa diperlambat dan juga masih diperbaiki sebagian. Tergantung gimana kita mengontrol kadar gula darah gitu. Tapi kalau kerusakannya itu semakin berat, maka tingkat kesembuhannya itu juga semakin susah Mbak. Dan biasanya tingkat pemulihannya itu juga tidak dapat mencapai 100% kayak gitu. Oke, tuh dicatat ya Pak Rizky ya di rumah. Oke, yang terakhir nih. Dari Tika Kartika. Emang minyak herbal beneran bisa bantu? Terus cara pakainya gimana Mbak? Oke Mbak, bisa banget, bisa bantu buat meredakan rasa yang tidak nyaman tadi, tapi bukan sebagai pengobatan utama, melainkan sebagai pengobatan pendamping. Nah, produk punya dipilih itu harus memiliki kandungan yang memiliki konsentrasi yang sesuai dan juga pengolahan yang tepat. Nah, penggunaannya sendiri cukup dioleskan lalu pijat lembut di area yang kebas dan kesemutan. Cukup 2-3 kali sehari saja. Pijatan ringan itu digunakan untuk memperlancar aliran darah. Selanjutnya, kandungan herbalnya itu digunakan untuk menghangatkan dan juga mengurangi sensasi nyeri, kebas, dan kesemutan tadi. Jadi yang paling penting tetap mengontrol kadar gula darah dan juga menjaga pola hidup yang lebih sehat. Oh, ingat ya Bapak Ibu di rumah. Baik, terima kasih ya Mbak Eka untuk hari ini. Baik Sobat Sehat, itulah tadi pembahasan lanjutan tentang kebas dan kesemutan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yang sering merasakan keluhan ini. Baik, untuk Sobat Sehat yang masih bingung mau mulai dari mana, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa langsung konsultasi dengan tim Yakonaker dengan hubungin hotline di bawah ini. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, Yakonaker bantu jadi lebih sehat.